Halo semuanya, pernahkah kalian mendengar tentang salah satu partai politik yang pernah memiliki pengaruh besar dalam sejarah Indonesia, tetapi kemudian dibubarkan dan dilarang hingga saat ini? Ya, kita akan membahas tentang Partai Komunis Indonesia atau PKI. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. PKI merupakan salah satu partai yang memiliki perjalanan panjang dalam sejarah politik Indonesia. Dengan berbagai dinamika yang terjadi, mulai dari kebangkitan, pemberontakan, hingga akhirnya dibubarkan oleh pemerintah pada tahun 1966. Nah, mari kita bahas lebih dalam. Pengertian PKI. PKI atau Partai Komunis Indonesia adalah partai politik berhaluan komunis yang pernah berkembang di Indonesia. Partai ini memiliki sejarah panjang dalam politik nasional hingga akhirnya dibubarkan oleh pemerintah dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Yang kedua, sejarah singkat PKI. PKI berawal dari organisasi yang bernama Indische Social Democratische Vereniging atau ISDV yang didirikan oleh seorang aktivis sosialis Belanda, Hendrikus Josephus Franciscus Mary Sneevliet pada tahun 1914. ISDV kemudian berkembang dan berubah menjadi PKI pada tahun 1920. Pada masa kolonial, PKI sempat melakukan pemberontakan besar pada tahun 1926 hingga 1927, tetapi berhasil ditumpas oleh Belanda. Akibatnya, partai ini mengalami kemunduran hingga akhirnya kembali bangkit setelah Indonesia merdeka. Dalam pemilu 1955, PKI berhasil menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia dengan posisi keempat dalam perolehan suara. Namun, keberadaan PKI tidak lepas dari konflik dengan berbagai pihak, terutama militer dan kelompok Islam. Ketegangan ideologi ini terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 1965. Peristiwa G30S PKI dan Lubang Buaya. Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 terjadi peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S. Dalam peristiwa ini, 6 jenderal serta beberapa perwira tinggi TNI diculik dan dibunuh. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto menuduh PKI sebagai dalang utama di balik peristiwa tersebut. Lubang Buaya menjadi salah satu lokasi yang bersejarah dalam peristiwa G30S. Tempat ini menjadi saksi bisu eksekusi dan pembuangan jenazah para korban. Para jenderal yang menjadi korban disiksa sebelum akhirnya dibunuh dan jasad mereka dimasukkan ke dalam sumur tua. Saat ini, Lubang Buaya dijadikan monumen sejarah yang dikenal sebagai Monumen Pancasila Sakti untuk mengenang para pahlawan revolusi. Setelah peristiwa G30S, terjadi gelombang aksi anti-PKI di seluruh Indonesia. Banyak anggota dan simpatisan PKI yang ditangkap, dipenjara, atau bahkan dieksekusi. Peristiwa ini menyebabkan korban jiwa dalam jumlah besar, termasuk mereka yang tidak memiliki ketertarikan langsung dengan PKI. Yang kelima, pembubaran dan dampaknya. Pada tahun 1966, PKI secara resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Larangan ini masih berlaku hingga saat ini. Anggota dan simpatisan PKI tidak diizinkan berpartisipasi dalam politik, dan stigma terhadap komunisme
masih kuat dalam masyarakat Indonesia. Pembubaran PKI juga membawa dampak besar bagi politik Indonesia. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto memperkuat kekuasaannya dengan membatasi kebebasan politik, menerapkan kebijakan anti komunis yang ketat, serta membangun sistem pemerintahan yang sentralistik dan otoriter. Nah, sekarang kalian jadi tahu kan sejarah singkat tentang PKI? Mulai dari awal berdirinya, peranannya dalam politik Indonesia, hingga peristiwa yang menyebabkan pembubarannya. Sejarah ini menjadi pelajaran bagi kita semua tentang bagaimana ideologi dan kekuatan politik dapat mempengaruhi perjalanan sebuah bangsa. Semoga materi yang kami bawakan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menyimak hingga akhir video dan sampai jumpa lagi.